Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan sesuai dengan janji saya beberapa hari yang lalu ya, saya sudah terbang di Stadion Gajayana ya, dan saat ini saya akan mengupdate kondisi terkini Stadion Gelora Bung Tomo ya di Surabaya. Video ini mungkin agak sedikit kurang update mungkin ya, dalam arti penerbangan ini saya lakukan di minggu lalu ya di tanggal 25 Januari tahun 2025 ya. Kenapa baru saat ini saja saya upload? Karena belakangan saya sangat sibuk sekali dengan pekerjaan kantor. Habis itu kemarin kan kita ngebahas tentang masalah bambu ya. Bambu di Tangerang ya yang heboh banget. Hingga bambu di Bekasi. Barulah saat ini kita ataupun saya berkesempatan untuk mendamping Stadion Gelora Bung Tomo ini. Sebelum kita ke sana, ke stadionnya, kita melihat dulu pembuangan TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah di Surabaya ini. Ini kalau kita lihat masih aktif ya, dan ini nih seperti kalau di Jakarta mungkin Bantar Gebang ya. Jadi disinilah titik pembuangan akhirnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini banyak sekali mobil-mobil bulldozer ya, mendorong sampah-sampah masyarakat agar tidak menumpuk naik ke atas ya, ataupun rata kanan kiri depan belakang. Dan ketika ditambah terus naik ke atas, maka dasar ataupun kaki-kaki dari TPS ini sudah kuat ya. Dan hampir semua tempat pembuangan sampah ya di Indonesia sekarang ini sudah sangat bagus, yaitu ada RDF ya, RDF refuel delivered fuel ya. Jadi itu pemanfaatan sampah yang diubah menjadi bahan bakar pengganti ini ya, batu bara. Jadi cacahan-cacahannya itu teman-teman seperti bahan-bahan organik ya, ataupun anorganik juga sih, kayak plastik, khususnya plastik ya teman-teman. Ini plastik ini lebih bisa diolah katanya ya, untuk menjadi bahan bakar pengganti batu bara untuk industri-industri ya yang biasanya menggunakan batu bara. Saat ini dengan adanya RDF ini, maka bisa meminimalisir namanya penggunaan alam ya, karena kita ketahui batu bara ini dari alam ya, yang bukan sumber yang bisa diperbaharui, tetapi dipakai habis ya. Sedangkan kalau sampah ini kan setiap saat pasti ada persampahan ya, diolah, diangkat sedemikian rupa. Dan sini baru saja hujan ya teman-teman, jadi beberapa tempat di RDF ini sepertinya tergenang oleh air ya, karena memang beberapa hari ini musim hujannya juga Januari ini. Di Jakarta saja ini sudah banjirnya di mana-mana ya teman-teman ya, karena memang curah hujan cukup tinggi. Dan ya kebiasaan buruk kita ya, sebagian ini masyarakat ada yang menjadikan ada yang menjadikan kali, got, sungai itu sebagai tempat sampah mereka, sehingga ketika ada hujan gede turun maka tersumbatlah ya got-gotnya, tersumbat airnya, sehingga tidak lancar perpindahan air dari jalan raya ke got, habis itu ke sungai. Oke, di sini kalau kita lihat juga ada tiga lapangan latih di Gelora Bung Tomo ini teman-teman. Dan jujur di sini saya terbang itu agak sedikit takut-takut karena banyak sekali sutet di sini teman-teman. Makanya beberapa kali tadi kan saya muter-muter kurang jelas tuh. Sebenarnya saya melihat posisi sutet itu di mana saja. Oke, kita masuk ke dalam ya.
Kalau di sini kalau kita lihat Gelora Bung Tomo memiliki 3 lapangan latih yang bagus ya teman-teman. Memiliki lampu sudah bagus sekali kalau kita lihat, karena memang standar FIFA ya yang saya ketahui itu untuk digunakan lapangan internasional ya, itu memang minimal harus memiliki 2 lapangan latih dan 1 stadion utama teman-teman. Dan Gelora Bung Tomo ini sebuah stadion serbaguna ya di Surabaya, yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Surabaya Sport Center teman-teman. Kenapa kompleks olahraga? Karena memang di sini ada beberapa cabur teman-teman. Nanti kita akan mengelilingi ya, melihat langsung suasana di Gelora Bung Tomo ini. Drone ini akan mengitari stadion ini. Di sini kalau kita lihat untuk lahan parkirnya standar lah ya, kayak di Stadion JIS ya. Ada lahan parkirnya, tapi di sini juga meminimalisir namanya kendaraan teman-teman, karena ya stadion-stadion maju di dunia memang saat ini ataupun sudah lama sih ya memang meminimalisir namanya kendaraan pribadi, karena isunya ya isu global warming ya, ataupun SDGs mungkin ya, Sustainable Development Goals, jadi pembangunan berkelanjutan yang dikedepankan. Kalau kita lihat di sini sisi kiri ini masih banyak sekali sawah-sawah ataupun tambak-tambak ini ya warga, yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi secara ekologis atau secara alam juga masih dapat banget nih stadionnya. Dan stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya ya, menggantikan Stadion Gelora 10 November. Dan Stadion Gelora Bung Tomo ini dapat menampung supporter kurang lebih 40.000 ya teman-teman. Dan stadion ini miliknya pemerintah Kota Surabaya ya teman-teman, jadi bukan milik Persebaya Surabaya. Jadi stadion-stadion gede memang di Indonesia itu rata-rata punya yang pemerintah ya. Kayaknya belum ada ya yang punya swasta. Baru Persija, ini saja Persija katanya di tahun ini sih katanya, tapi nggak tahu kapan pemancangan batu pertama di sana. Tapi menurut Pak Prapanca katanya pasti tahun ini katanya, insya Allah. Dan di sini kalau kita lihat ya ada bicycle ya, jadi sepeda. Balapan sepeda kecil itu nah, yang buat anak kecil ataupun sepatu roda ya. Dan ya inilah komplek olahraga ya, jadi ada beberapa cabang olahraga di sini teman-teman. Oke, kita coba mengitari lagi. Jadi suasananya mirip-mirip aja ya dengan stadion-stadion umum pada lainnya, mengitari, dan ada nomor-nomor tribun kalau kita lihat ya. Dan saya juga sempat mengitari menggunakan sepeda motor ini teman-teman, di depan sini ya, depannya pintu utama. Saat ini kita sedang menyorot di pintu utama. Kalau kita lihat pintu utama ini ada fotonya pahlawan nasional kita ya, yaitu Bung Tomo. Dan mudah-mudahan aja ini Stadion Gelora Bung Tomo terus dirawat ya oleh pemerintah kita, sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga, yuk kita sama-sama menjaga fasilitas pemerintah yang sudah dibuat sebagus ini, sehingga terjadi kolaborasi yang apik ya antara pemerintah dan rakyatnya. Dan stadion ini juga pernah menjadi tempat penyelenggaraan 8 pertandingan pada Piala Dunia U17 ya, FIFA Piala Dunia U17 di tahun 2023, dan termasuk semua pertandingan tim nasional seperti KU U17, terus beberapa pertandingan kelompok umur yang lainnya. Dan ini dia kondisi tanggal 11 Januari ya teman-teman. agak update banget sih sebenarnya. Iya, 11 Januari
Januari tahun 2025. Kalau di sini kita lihat ya, sangat bagus sekali kondisi rumputnya. Dan infonya ini menggunakan rumput Zuzia Matrela ya, seperti rumputnya di Stadion JIS Zuzia Matrela. Dan memang rumput ini teman-teman Zuzia Matrela ya, yang pernah saya ngobrol-ngobrol langsung sama direktur operasinya Stadion JIS kemarin tuh. Beliau mengatakan bahwa memang rumput Zuzia Matrela ini sangat direkomendasikan di stadion-stadion ya, karena memiliki akar yang kuat katanya, dan rumput ini sudah digunakan di berbagai stadion-stadion maju di luar negeri, seperti stadion Santiago Bernabeu ya, milik Real Madrid. Dan di sini memang terlihat ya teman-teman, kualitas rumputnya sangat bagus sekali, sangat hijaunya sangat dapat banget ya kalau kita lihat teman-teman. Oke, kita melihat di sisi luarnya ya teman-teman, sepertinya dikasih semacam rumput sintetik ya. Jadi seolah-olah tidak memiliki running track ya teman-teman, karena memang kayak Patrick Clifford kemarin mengatakan bahwa stadion itu sebisa mungkin tanpa running track ya, karena untuk mengintimidasi ataupun menekan lawan ya dari supporter-supporter kita itu sangat dapat banget. Makanya mungkin dari situ juga ya salah satu mengakali mungkin ya, running tracknya dikasih rumput sintetik, jadi seolah-olah tanpa running track ya. Karena memang teman-teman, untuk merubah stadion itu bukan perkara mudah ya. Bukan perkara mudah dan bukan perkara murah ya kalau dibongkar ya, karena ya biaya pasti yang besar ya. Dan juga kalau stadion ataupun bangunan itu sudah masuk cagar budaya, itu semakin sulit sekali dirubahnya teman-teman. Cuma jujur saya nggak tahu nih apakah Gelora Bung Tomo ini sudah masuk cagar budaya atau tidak ya teman-teman. Stadion ini dibangun dari tahun 2010 ya, 2010 itu sudah dibuka, jadi mungkin belum jadi cagar budaya mungkin ya. Cuma memang agak sedikit disayangkan sih ya, masih ada running track ya. Mungkin juga pemerintah kita melihat supporter kita ini kelakuannya belum seperti supporter-supporter di luar negeri sana ya, yang tertib gitu loh. Ya mudah-mudahan aja ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Bahwa yuk kita sama-sama tertib ketika menonton sepak bola, berikan yel-yel terbaik kalian ke tim kesayangan kalian ya. Dan siapapun yang menang dan kalah, tetap sportivitas dikedepankan, sehingga pemerintah kita itu melihat, oh iya supporter kita ini sudah semakin dewasa, semakin bagus, sehingga stadion-stadion berikutnya yang dibangun itu tanpa running track. Dan saat ini teman-teman, sudah ada beberapa ya stadion-stadion itu di Indonesia yang dibangun dari nol ya, itu sudah mulai tanpa running track teman-teman. Seperti ya yang pertama itu Stadion JIS ya, ini pionir banget nih Stadion JIS ya, dibangun dari tahun 2019 dan sudah selesai di tahun 2022 dan sudah digunakan oleh Persija Jakarta dengan kapasitas 82.000 penonton ya. Habis itu Stadion Persela Lamongan juga sudah, ini juga dibangun dari nol ya, yang tadinya ada running track, dan saat ini progresnya sudah sekitar 90% ya teman-teman, sudah hampir selesai, dan itu pun
tanpa running track. Terus ada Stadion Tugu Persitara Utara ya, miliknya Persitara ya. Itu juga saat ini sedang progres pembangunan dan sudah hampir selesai. Dan beberapa stadion yang lainnya juga ya. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita ingin memajukan persepak bolaan di Indonesia, dan kita sebagai supporter yuk sama-sama kita mendukung pemerintah kita. Salah satunya adalah tertib dalam menonton dan tidak anarkis teman-teman, karena marwah dari sebuah sepak bola itu adalah menyatukan perbedaan ya di satu tempat dengan tujuan adalah persaudaraan, seperti itu teman-teman. Dan itu aja yang bisa saya berikan ya, update terkini, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kalam saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.